Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita bisa bermuajahah silaturahim walau via online. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Jadi step by stepnya kita ikuti, per pertemuan kita ikuti ya, pertemuan 10, 11, 12 dan seterusnya sampai 16. Diskusi monggo digunakan jalurnya di grup WA, itu diskusi apapun monggo, 24 jam online. Selama saya lihat pasti saya balas. Oke, hari ini tema diskusi kita adalah operasional bisnis ya. Jadi kemarin ketika Anda buat kelompok ya, ada beberapa bagian ya, salah satunya adalah COO ya, Chief Operational Officer ya, dimana COO ini bertanggung jawab untuk mengendalikan atau menjaga ya, agar operasional usaha ya itu bisa berjalan dengan baik. Saya share screen, saya perlihatkan. Bentar ya, ini saya buka Word-nya tadi ini. Oke, saya share ini. Jadi dalam operasional bisnis ya, ini ada input, proses, kemudian output ya. Jadi proses bisnis atau proses usaha atau proses industri apapun itu, maka dia adalah menambah nilai ya, menambah nilai dari produk tersebut ya. Jadi dari bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi ya. Oke. Input di sini ini supply ya, supply. Kalau orangnya namanya adalah supplier. Supplier. Kalau aktivitasnya supply. Ya, jadi ini memberikan bahannya apa saja, kemudian diproses di situ, kemudian outputnya apa ya. Ini kemarin saya melakukan penelitian ya di PT PMP ya, Panca Multi Prima. Kalau yang Situbondo mungkin tahu istilahnya pabrik salem ya, pabrik salem. Jadi itu industri untuk olahan udang ya, olahan udang. Jadi inputnya itu dari supplier. Supplier ini dari berbagai tambak ya, berbagai tambak. Kemudian di sana diproses tahapannya, mulai proses awal sampai akhir. Pertama itu yang dicek adalah jenis dan kualitas ya, jenis dan kualitas dari bahan ya. Kemudian setelah itu potong kepala, dipotong. Nah, tiap proses ini ada namanya quality control. Sebentar saya cek dulu ini siapa yang rame ini. Siapa lagi yang rame iki?
Oke, kita lanjutkan. Jadi tiap proses ini ada quality control. Jadi ketika potong kepala itu ada quality control. Setelah itu ada proses pencucian ya, atau brushing. Kemudian ada grading. Grading ini memilih antara besar kecil. Kemudian ada proses kupas, ada proses soaking, finishing. Jadi tiap proses itu ada yang namanya quality control ya. Kemudian outputnya ini ada yang raw sama ada yang cook ya. Raw ini mentah, artinya barang setengah jadi ya. Jadi seperti frozen food ya. Jadi masih mentah tapi dibekukan. Yang kedua cook ini dia sudah mateng ya, mateng. Jadi dia bisa sih dikonsumsi langsung, tapi itu juga bisa dimasak lagi ya. Jadi setengah jadi. Oke ya. Jadi itu gambaran ya. Ini perusahaan besar ya, gambarannya seperti itu. Kemudian kemarin penelitian saya adalah ada apa istilahnya, masalahnya itu hampir setiap bulan itu pasti ada perekrutan karyawan ya, perekrutan karyawan. Jadi istilahnya apa ya, pasang bongkar karyawan tiap bulan itu menjadi masalah bagi manajemen ya, karena harus melatih terus, di training sudah bisa keluar, seperti itu. Maka ini menjadi perhatian, dan setelah kami lakukan pra penelitian, masalahnya itu ada pada salah satunya ada pada sistem penggajian. Ya, sistem penggajian. Jadi di sana itu sistem penggajiannya adalah borongan. Jadi umpamanya sehari katakanlah dapat 1 juta umpamanya. Kemudian satu kelompok itu 20, maka per orang ya 50.000. Ya. Jadi borongan seperti itu. Ya. Maka kemarin kami merekomendasikan bahwa kita harus punya sistem penggajian baru. Ya, caranya apa? Caranya kita gaji berdasarkan kinerja. Ya, jadi berdasarkan kinerja. Jadi umpama kita tidak langsung pukul rata ya. Tidak pukul rata. Tapi si A umpamanya atau pekerja A ini sehari dapat berapa kilo? Ya, kalau umpamanya sekilo 1.000 katakanlah, kalau dia dapat 50 kilo ya 50.000. 60 kilo ya 60.000. Ya. Caranya bagaimana? Nah ini. Jadi kalau yang model sebelumnya itu ya, model sebelumnya ini dia ada berjalan ya di istilahnya di meja berjalan seperti itu. Kalau di sini nanti itu harus ada wadah ya. Wadah ini terhubung dengan ya internet karena kita IT ya, terhubung dengan internet dan masuk ke database ya. Sehingga wadah itu nanti bisa mengirimkan data ke database, semuanya si A ini berapa kilo, si B berapa kilo, si C berapa kilo. Ya, dan itu bisa real time ya, real time. Jadi kita gunakan teknologi namanya IoT, Internet of Things. Internet of Things. Ya. Ini adalah apa istilahnya ya? Salah satu mungkin jadi gambaran juga ya. Jadi gambaran juga. Ini ada dalam proses. Sebetulnya itu yang saya ajukan untuk diteliti itu pada proses hulu. Jadi proses
hilir ya. Hilir, proses, hulu ya. Jadi proses inputnya sebetulnya awalnya itu di proses inputnya ya, yaitu pada pemenuhan dari bahan baku ya, dari bahan baku. Jadi umpamanya perusahaan butuh udang 1 ton umpamanya ya, ini kan tentunya tambak satu dengan tambak lain ini kan berbeda untuk pemenuhannya itu. Jadi 1 ton mungkin dari beberapa tambak. Nah, itu bisa memberikan input data secara langsung, ya. Bisa memberikan input data secara langsung. Pakai apa ya? Sama, pakai IoT, Internet of Things, ya. Inilah sekarang ini industri sangat berkaitan sekali dengan IT. Ya, di mana sekarang adalah industri 4.0 atau 4.0, ya. Di mana industri ini menggunakan teknologi komputer yang terhubung dengan internet atau cyber. Nah, itu yang 4.0. Kalau sebelumnya 3.0 itu industri hanya otomasi saja. Ya, jadi masih otomasi. Ya, tidak menggunakan internet. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di bawah ini ya. Seperti ini prosesnya, umpamanya pemenuhan pesanan, ini berarti di input ya. Ada pesanan, transformasinya diterima pesanan sampai pengiriman produk. Kemudian produksi produk ya, dari diterimanya bahan-bahan sampai selesainya produk jadi. Logistik keluar produk, dari berakhirnya produksi sampai pengiriman produk ke pelanggan. Ya, ini biasanya sebelum dikirim kan ada gudang ya. Gudang ini biasanya pakai FIFO ya, pakai sistem FIFO. FIFO itu first in first out. Jadi barang yang diproduksi terlebih dahulu yang masuk ke gudang itu nanti yang akan dikeluarkan terlebih dahulu ya. Ini mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mungkin akan kerja di gudang ya pasti akan tahu FIFO. Ada lagi namanya LIFO. LIFO itu last in first out ya. Kalau yang produk makanan seperti ini ya jarang sih ya, biasanya ya first in first out. Jadi mana yang masuk terlebih dahulu dan itu yang dikeluarkan ya. Siklus persediaan ya, dari diterbitkannya pesanan pembelian sampai diterimanya persediaan. Layanan pelanggan, dari tibanya pelanggan sampai keberangkatan. Pengembangan produk baru, diakui adanya kebutuhan sampai peluncuran produk. Siklus kas ya, dari pembelanjaan dana sampai terkumpulnya pendapatan ya. Dan saya tunjukkan ini. Oke, ini struktur dari proses jejaring aktivitas dan penyangga sama. Jadi ini input, ini proses, ini output ya. Di proses ini ada sumber daya ya, sumber daya yang macam-macam ya. Ya, sumber daya manusia ya, makanya tadi kalau tadi berarti perkaitannya ya sumber daya manusia ya, karena kaitannya dengan pekerja ya. Kemudian ada modal, tenaga kerja. Masih 10 menit ya. Sehingga ukuran kinerja ya, ini ya ukuran kinerja, ini evaluasi dan pengukuran kinerja perusahaan. Nah, ini dievaluasi. Kemudian tujuannya apa? Ya tentunya tujuannya ya untuk mencapai target ya, mencapai target. Kalau sudah perusahaan besar ya, itu mereka itu mikirnya ya produksi ya. Rata-rata mikirnya produksi. Kenapa? Karena barangnya itu sudah pasti laku gitu loh. Barangnya itu sudah pasti laku. Bahkan dia sampai tidak bisa memenuhi target. Contoh umpamanya target 100 ton ya, 100 ton. Itu dia memenuhi hanya masih sekitar 80 ton. Ya, 80 ton. Jadi tidak bisa memenuhi target ya, permintaan ya, seperti yang kita bahas kemarin, demand atau permintaan. Ya. Permintaannya 100 ton tapi baru bisa ini ngasih 80 ton. Kenapa? Ya tadi itu. Karena bongkar pasang terus pekerjanya, karyawannya. Gitu loh. Ya enggak selesai-selesai. Ya.
Makanya ya kalau terus-terus seperti itu ya perusahaannya ya di ini sama buyer, istilahnya buyer atau pembeli ya dimarahi ya, karena tidak bisa memenuhi target. Karena buyer ini kan juga dia mau dijual lagi seperti itu, dan permintaan pasarnya tidak memenuhi, tidak bisa memenuhi ya. Kalau kita lihat yang di pabrik itu ya, PT MP itu 24 jam ya, 24 jam full terus ya, 24 jam terus full seperti itu masih belum bisa memenuhi ya. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan itu ya? Buka cabang baru lagi, buka cabang baru, buka karyawan baru, seperti itu ya. Makanya dia mengembangkan terus ya, mengembangkan terus sampai ke selatan itu terus ya. Kemudian ini nanti coba diaplikasikan di ide bisnis ya, ide bisnis teman-teman semua ya. Kalau yang di Putra ini saya apa istilahnya, nggak hafal ya. Ini ide bisnisnya apa saja ya. Tapi tentu ada operasional ya di situ, proses operasional. Kalau yang saya ingat ya dulu yang mau ngasih pinjaman ke petani itu ya, ya operasionalnya seperti apa ya. Kemudian ada yang apa kemarin tuh ya, saya lupa saya apa, ada yang jadi enggak yang ada jualan ini, jualan apa, doa ya, doa online. Menerima jasa doa online ya. Sekarang serba online ini ya, banyak sekarang tahlil online juga banyak ya, tahlil online. Oke, saya kira itu. Ini masih ada waktu sekitar 6 menit. Monggo saya buka pertanyaan. Kalau memang nanti mau dilanjut lagi ya monggo, enggak masalah. Sesuai kesepakatan teman-teman saja. Mau dilanjut di Zoom ini ya, diskusi kita tentang operasional bisnis atau manajemen operasional. Kalau mau disepakati via Zoom ini lagi, ya nanti setelah ini habis, nanti rejoin lagi pakai link yang sama. Ya, pakai link yang sama bisa masuk lagi, bisa diskusi lagi. Kalau mamanya disepakati diskusi via WA saja ya enggak masalah. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung mic-nya dinyalakan ya. Ini mau saya foto ini, dinyalakan anunya ini, kameranya. Belum mandi kelihatan, belum mandi. Oke. Oke, monggo kalau ada yang nanyakan, silakan tentang operasional bisnis. Ya kalau masih usahanya masih apa istilahnya ya, kecil ya, UMKM ya, ya mungkin ya kita sendiri semua gitu ya. Ya yang melakukan kita sendiri semua. Intinya ya semua itu harus tersedia gitu loh, tersedia bahan-bahannya, semuanya harus tersedia. Monggo kalau ada yang nanyakan. Halo. Mic-nya dinyalakan kalau mau kalau mau ngomong. Mic-nya sebentar, saya unmute aja. Yes. Silakan. Masih ada waktu 4 menit. Bisa diskusi. Atau mungkin ada yang mau sharing pengalamannya. Sudah ada yang pernah bisnis belum ini? Ya Pak, bisnis satu langsat Pak. Tidak masalah apapun itu, yang penting menghasilkan. Bisnis yang baik adalah
Bisnis yang jalan, ya, yang berjalan, bukan jalan di tempat ya, yang jalan. Silakan. Nanti mau habis ada yang tanya ini. Ini pakai zoom enak enggak ini? Sedang pakai zoom enak enggak ini? Enak Pak. Apa pakai YouTube? Pakai Zoom aja Pak, pakai YouTube tekor ntar Pak. Pakai enak Zoom Pak, enak sip. Ya, berarti zoom aja. Kenapa pakai semua aja Pak, dicoba. YouTube saya sudah monetize loh YouTube gue ini. Ada Saya sudah iklannya. subscribe Pak. Saya sudah subscribe. Ada iklannya loh itu. Jadi YouTuber nih. Ini mulai balik ya ini ya sudah ya. Santri-santri mulai balik ya. Iya Pak. Yang untuk yang di pondok ada Pak sebagian, gimana yang kuliah di pondok itu Pak? Kalau yang di pondok kemarin itu kebijakan dari Kaprodi. Kalau dalam hal ini berarti Pak Gofur ya. Kemarin sudah diskusi sama saya. Nanti urusannya Kaprodi. Jadi makanya ini kan saya rekam, saya taruh di YouTube kan. Jadi tapi saya potong. Kalau seperti ini ya enggak tak tampilkan toh. Jadi materinya saja yang saya tampilkan. Ini nanti kan saya potong. Ya itu nanti yang ditunjukkan. Ya, jadi itu yang ditunjukkan ke yang tidak masuk itu, terus tugas-tugasnya gitu aja sih. Ya. Namanya juga sedang musibah. Jadi ini kan kita sedang musibah. Di serba dimaklumi. Makanya kalau sampean segera selesaikan programnya ya ini dimaklumi. Ini mau habis ini waktunya. Selesai apa lanjut? PA juga dimaklumi Pak. Selesai apa lanjut? Selesai ya? Selesai Pak. Ya, kita lanjut. Selesai Pak di Ya. sini udah maghrib Pak. Oke. Ya. Kita Jumat Hanafi. Oke. Kita lanjut lewat diskusi lewat grup WA ya. Grup WA tolong digunakan jalurnya dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.